Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Wahid Pratama di edisi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 1 pada bab 1 tentang teks berita bagian 2. Nah, kenapa bagian 2? Karena saya sengaja di teks berita ini atau di materi teks berita ini membuat dalam satu bab ini membuat 2 video supaya teman-teman bisa lebih mudah menyerap materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya semoga kita dapat bersyukur dalam keadaan apapun dan tetap sehat. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai menemukan struktur dan kaidah berita. Nah, pada video sebelumnya nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, pada video sebelumnya yaitu ada A dan B subtemanya, dan yang ini yaitu C, menemukan struktur dan kaidah berita. Nah, kemarin kan sudah bahas apa itu berita dan unsur berita dan yang lainnya. Sekarang kita akan membahas struktur berita. Nah, kita di sini akan membahas struktur berita. Ada apa saja struktur berita itu? Yang pertama ada kepala berita, yang kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga ada ekor berita. Di sini struktur berita ada tiga sub atau ada 3 bagian. Oke, kita akan bahas satu per satu. Kepala berita. Biasanya kepala berita ini berisi pembukaan dari peristiwa yang diberitakan di teks berita tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Oke ya. Apa namanya biasanya kalau kepala berita itu awalan. Nah, awalan berita bisa disebut awalan. Yang kedua yaitu tubuh berita. Nah, di sini berisi proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Nah, di sini mulai awal sampai akhir itu disebut tubuh berita dan harus sesuai berdasarkan peristiwa atau berdasarkan fakta yang ada. Gitu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita ini biasanya berisi referensi dari narasumber di dalam berita tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah kebahasaan berita. Yang pertama, menggunakan bahasa yang bersifat baku. Nah, tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat tidak baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat yang tidak langsung. Nah, di sini juga ada tambahan menggunakan kalimat konjungsi dan keterangan waktu. Untuk selanjutnya, yang D, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, sebuah berita sudah pasti sebuah informasi. Nah, tetapi sebuah informasi belum tentu menjadi sebuah berita. Hal itu karena informasi dapat dikatakan berita apabila
informasi itu memiliki unsur-unsur yang mempunyai nilai berita atau nilai jurnalistik dan disebarluaskan kepada halayak. Nah, jadi informasi itu belum tentu, ya benar, belum tentu berita, tapi sebuah berita sudah pasti sebuah informasi. Nah, ini keren ini. Yang pertama yaitu pentingnya berita. Nah, banyak manfaat membaca berita merupakan sebuah hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah berita antara lain tulisan berita harus menyentuh kebutuhan manusia akan informasi. Nah, berita yang ditulis harus aktual sehingga tidak menjadi berita yang basi. Jadi berita yang ditulis itu harus aktual. Harus aktual itu terkini. Jadi harus yang viral. Kalau bahasa keren sekarang itu harus yang viral. Penulisan berita untuk surat kabar harus cepat dan singkat, tetapi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ketika kita menulis berita, jangan seperti kita menuliskan cerpen yang panjang tidak ada habisnya, apalagi menuliskan seperti kayak buku. Bukan, harus singkat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tulisan berita harus bisa menjawab pertanyaan apa, kapan, siapa, bagaimana, di mana, mengapa. Nah, apa itu anak-anak? Namanya 5W+1H. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai akan hal itu, ya kan? Masih ingat kan? Masih ingat apa sudah lupa? Nah, serta tulisan berita yang berkelanjutan tentang suatu hal. Pada bagian akhir berita harus diungkapkan lagi tentang latar belakang peristiwanya. Seperti itu. Yang kedua yaitu penyampaian berita. Nah, di sini terdapat beberapa langkah menyampaikan berita. Di antaranya menentukan sumber berita. Yang pertama, yang selanjutnya mendatangi sumber berita dan mencatat fakta dalam berita serta mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. Seperti itu. Yang ketiga yaitu menyunting berita. Nah, berita disusun melalui kumpulan data yang dikumpulkan oleh pengumpul berita atau jurnalistik. Nah, berita-berita tersebut kemudian disunting oleh editor yang bertugas untuk menyunting berita tadi. Nah, setelah dari jurnalistik atau pengumpul berita, selanjutnya berita tersebut disunting oleh editor. Maka dari itu, redaktur atau editor berita memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan pembuat berita. Nah, jadi di dalam sebuah penyuntingan berita ini tidak hanya pengumpul berita, maka ada editor dan redaktur. Nah, untuk menjadi editor dan redaktur harus memiliki pengalaman yang lebih dibanding pembuat berita. Nah, oke. Terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa kalian nanti di rumah kalian mencoba untuk membuat berita yang sederhana. Yang terpenting unsur-unsurnya terpenuhi. Apa itu? Unsurnya 5W+1H itu terpenuhi. Berita-berita yang sederhana aja ditulis di rumah. Supaya apa? Supaya kalian dapat mengimplementasikan dari materi yang kalian dapatkan. Nah, supaya tidak lupa, supaya bisa ketika kita membahas teks berita kalian
minimal bisa membuat berita yang sederhana tapi tidak menghilangkan unsur-unsur di dalam sebuah teks berita tersebut, yaitu 5W plus 1H. Oke. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di materi selanjutnya atau di video selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.